Oke, kita berjumpa lagi di pertemuan ke-7, vektor, sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor. Jadi, perkalian skalar 2 vektor sudah dibicarakan di 2 pertemuan yang lalu. Mungkin saya review lagi. Oke ya. Jadi, kita mempunyai apa nih? Vektor A, misalnya adalah apa nih? A1, A2, A3. Vektor B, misalnya adalah B1, B2, B3. Oke. Maka A dot B itu ada dua rumus ya. Rumus yang pertama adalah A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Rumus yang satunya lagi adalah panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan kosinus dari sudut antara keduanya, begitu ya. Oke, jadi bagaimana saya mencari panjang vektor A? Panjang vektor A itu adalah akar kuadrat dari masing-masing komponen di kuadrat lalu dijumlah, gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau panjang vektor B ya sama, yaitu akar kuadrat dari jumlahan kuadrat masing-masing komponen, gitu ya. Jadi masing-masing komponen dikuadratkan lalu kemudian dijumlahkan, gitu ya. Hasilnya nanti diakarkan, gitu. Oke, kalau seandainya kita mempunyai vektor A, begini ya, vektor A, lalu didot dengan vektor A lagi, begitu ya. Maka kita tahu bahwa sudut antara vektor A dengan vektor A itu kan adalah 0 derajat ya. Oke. Maka kalau kita terapkan ke rumus yang ini, berarti apa yang kita bisa peroleh? Maka A didot dengan A itu adalah panjang vektor A dikali dengan panjang vektor A, karena vektor B-nya kan vektor A ya. Lalu dikalikan dengan kosinus dari sudutnya. Sudutnya kan 0 ya, cos 0 ya. Kita tahu cos 0 itu 1, sedangkan panjang A dikali panjang A ya panjang A dikuadratkan. Maka akan menghasilkan panjang A dikuadratkan, yaitu A dot A. Jadi apa kesimpulan kita dari sifat ini? Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau kita dot dengan vektor yang sama, maka hasilnya adalah panjang vektor tersebut dikuadratkan, begitu ya. Oke, jadi selain sifat ini kan kita juga punya sifat distributif gitu ya. Misalnya kita punya vektor A didot sama vektor B ditambah vektor C. Maka ini akan menjadi apa? A didot dengan B ditambah dengan A didot dengan C, begitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya A ditambah B, kita dot dengan misalnya C tambah D, gitu ya. Nah, maka ini bisa kayak kali pelangi ya. Jadi A dot apa C ditambah D, lalu kemudian ditambah dengan B dot apa C ditambah D. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya. Jadi apa? A dot C ditambah, jabarkan maksudnya ya. A dot D ditambah B dot C ditambah dengan B dot D. Jadi mirip dengan aljabar biasa begitu loh ya. Oke, contoh lain misalnya kita punya A tambah B didot dengan A dikurang B. Oke ya. Maka ini kita bisa kalau dot gitu ya, jadi A dot dengan A min B ditambah dengan B didot dengan apa? A min B ya. Oke, maka kalau ini kita jabarkan, maka jadi A dot A dikurang dengan A dot B. Ini berarti ditambah dengan B dot A dikurang dengan B dot B. Oke, karena A dot B dan B dot A itu sama berdasarkan sifat komutatif, maka ini kita coret karena satunya plus satunya min, dijumlahkan hasilnya 0 ya. Tetapi dari sifat yang tadi ini, kita tahu bahwa A dot A itu panjang A dikuadratkan ya.
Kalau B dot B berarti panjang B dikuadratkan. Maka ini A dot A berarti adalah panjang A dikuadratkan. Dikurangi dengan ini B dot B berarti panjang B dikuadratkan, begitu ya. Oke, jadi intinya kita bisa memanfaatkan sifat-sifat yang seperti begini. Oke ya, jadi kita mungkin langsung ke contoh soal saja. Oke. Nah, kita lihat soal nomor 1. Jadi diketahui penjumlahan dua buah vektor A, B gitu ya. A ditambah B hasilnya sebuah vektor. Dan kita tahu panjang dari pengurangannya ya. Lalu ditanya vektor A dot vektor B. Kita nggak tahu ya vektor A dan B itu apaan gitu ya. Jadi gimana nih? Oke. Jadi kita tahunya ini adalah bahwa kalau kita punya vektor A dikurang vektor B, oke. Lalu kalau kita kuadratkan, ini sama saja dengan, bukan dikuadratkan ya, maksudnya di dot ya. Jadi kita dot dengan A kurang B lagi, maka ini akan menghasilkan apa ini? Jadi akan menghasilkan A dot A dikurangin 2A dot B, terus ditambah dengan B dot B, begitu ya. Oke, tetapi kalau A plus B, kita dot dengan A plus B, maka ini hasilnya akan jadi A dot A ditambah dengan 2A dot B ditambah dengan B dot B ya. Nah, ini berdua ini kalau kita kurangin gitu ya. Nah, maka ini akan jadi apa? Ini karena dua buah vektor yang sama di dot, maka hasilnya tentu saja adalah panjang kuadrat dong ya. Kalau ini juga dua buah vektor yang sama di dot, berarti panjang kuadrat juga ya. Tapi ini kurang di sini, maka jadi kurang panjang kuadrat ya. Oke. Kalau ini kan A dot A sama A dot A kan sama ya habis. Ini B dot B sama B dot B dikurang juga habis ya. Sisa ini nih. Ini kurang ini ya berarti min 2 kurang 2 jadi min 4 A dot B ya. Nah, berarti kita bisa dong cari apa? A tambah B panjang dong kan? Karena ada vektornya. Jadi panjang A ditambah B itu kan adalah akar dari masing-masing komponen kuadrat ya. Jadi apa? 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat gitu ya. Oke, kalau dihitung maka hasilnya akan jadi akar dari 1 tambah 1 sama 16, 18 ya. Oke, maka berarti kalau dikuadratkan maka hasilnya di sini adalah tentu saja 18 ya. Lalu A kurang B panjangnya sudah tahu akan 14. Kalau dikuadratkan berarti 14 dong. Gitu ya. Oke, ini hasilnya adalah negatif 4 A dot B. Oke, ini kalau dikurangi hasilnya negatif 4. Maka kita peroleh A dot B-nya berapa? 1 ya. Nah, 1. Oke, jadi jawabannya adalah 1 gitu ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Oke, kita coba lihat nomor 2. Jadi ketahui vektor A, tapi ada salah satu komponennya kita tidak tahu. Lalu kemudian vektor B, lalu kemudian sudut antara vektor A dan vektor B. Ditanya sudut antara A dan A plus B gitu ya. Ini sih tinggal dicari ya. Kan kita sudah tahu bahwa A dot B ini kan adalah panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan kosinus theta gitu ya. Jadi kosinus antara sudut A dan B ya, berarti 60 dong ya, cos 60. Oke, maka akan diperoleh panjang A itu adalah akar dari kuadrat ditambah kuadrat ditambah kuadrat gitu ya. Yang B itu kuadrat ditambah kuadrat tambah kuadrat gitu ya. Oke, kosinus 60 setengah ya.
Oke. Maka ini akan diperoleh akar 12 ditambah P kuadrat. Sedangkan ini adalah akar 4. 2 ya, kali setengah habis ya. Oke, jadi habis ini. Oke, maka A dot B adalah sekian. Enggak ya. Nah, lalu ditanya adalah sudut antara A dan A plus B ya. Oke, jadi A didot dengan A plus B ini kan tentu saja adalah sama dengan apa nih? Apa? A didot dengan A ditambah dengan A didot dengan B, gitu ya. Oke, kita tahu bahwa A didot dengan A plus B. A-nya kan adalah apa nih? Negatif 2, P sama 2 akar 2. A plus B berarti tinggal ditambah ya. Jadi ini tambah gitu ya, A tambah B ya. Jadi negatif 1. Lalu ini ditambah kan jadi P plus 1 ya. Lalu ini ditambah jadi 2 akar 2 ditambah sebuah akar 2. Jadi 3 buah dong ya. 3 buah akar 2 begitu ya. Oke, ini tentu sama dengan A ini kan panjang A dikuadratkan ya. Oke, ditambah dengan A dot B. A dot B-nya kita tahu bahwa akar dari 12 ditambah P kuadrat gitu ya. Oke. Maka ini kalau kita kalikan, maka hasilnya akan bidot ya. Maka menjadi yang pertama kali yang pertama 2 ya kan ditambah dengan ini kali ini ya. P kuadrat plus P ya. Lalu ditambah dengan ini kali ini 2 kali 3 6 akar 2 kali akar 2 6 kali 2 12 ya. Oke. Panjang A dikuadratkan. Oke, panjang A dikuadratkan berarti ini dong ya, di kuadrat tambah kuadrat ya. Jadi apa? 4 akar dari apa? 4 ditambah P kuadrat ditambah 8 gitu ya. Terus kemudian hasilnya dikuadratkan gitu ya. Nah, terus ini adalah A dot B ya, atau akar dari 12 ditambah P pangkat 2. Nah, begitu ya. Oke, maka ini kalau kita kerjakan sebelah kiri, maka diperoleh P kuadrat ditambah P ditambah 14. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah akar dikuadratkan kan akarnya hilang ya. 4 tambah 8 kan 12 ya, jadi P kuadrat plus 12. Masih ditambah dengan akar dari P kuadrat ditambah 12 gitu ya. Nah, jadi P kuadrat sama P kuadrat dikurangin 0 dong ya. Oke. Lalu 14 sama 12 dikurangin kan sisa 2 ya di sini ya. Oke. Maka sebelah kiri ini akan apa? Saya tulis ke sini. Sebelah kiri ini akan menjadi P plus 2. Sebelah kanan jadi akar dari P kuadrat plus 12 gitu ya. Oke. Maka kalau kita kuadratkan kedua ruas, maka dia akan menjadi begini ya. Kuadrat sama dengan akar kalau dikuadratkan akarnya hilang ya. Oke. Itu. Maka ini kalau dijabarkan jadi P kuadrat ditambah 4P ditambah 4. Nah, maka P kuadrat dengan P kuadrat kan 0 ya. Oke, maka ini 4 pindah ke sana, maka diperoleh 4P sama dengan 8 ya. Oke, berarti P-nya adalah 2. Nah, sekarang ditanya apa? Ditanya adalah sudut antara vektor A dan A plus B. Berarti dengan kata lain kita sudah punya vektor A-nya kan sudah lengkap ya. Jadi vektor A-nya itu sekarang sudah lengkap nih. Oke, jadi apa? Min 2 P sama akar 2 akar 2. Min 2 P sama 2 akar 2. Oke, P. Tapi P-nya itu kan adalah apa? 2 ya. Maka harusnya A-nya sudah kita tahu. Begitu ya. Nah, sedangkan B-nya itu kan adalah sangat lengkap ya B-nya ya. 1 akar 2 ya. 1 akar 2 ini ya. Berarti kita bisa cari A plus B. Itu berarti adalah apa nih? Tinggal dijumlahkan lah. Negatif 1, 3 sama 3 akar 2 ya. Maka kalau ditanya sudut antara A plus B ini ya tinggal kita kerja ya. Oke, jadi
A didot dengan A plus B itu sama dengan panjang A dikali panjang dari apa? Ini A ditambah B gitu ya. Dikali dengan kosinus sudutnya ya, alfa misalnya. Oke, sekarang kita hitung dotnya dulu ya. A-nya itu kan ini ya, min 2, 2 akar 2. Didot dengan ini. Berarti dikali dong ya. Jadi 2, min 2 kali apa? Min 1 ditambah dengan 2 kali 3 ditambah dengan 2 akar 2 dikali dengan 3 akar 2. Nah, panjang vektor A kan berarti akar dari minus 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dengan 2 akar 2 kuadrat ya. Oke. Sedangkan panjang dari A plus B berarti panjang dari ini ya, kuadrat tambah kuadrat tambah kuadrat ya. Min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat gitu ya. Dikalikan dengan kosinus yang mau kita cari gitu ya. Ini kalau kita hitung hasilnya 2, ini 6, ini adalah 12 ya. Oke, ini berarti 4 tambah 4 tambah 8 ya. Gitu ya. Kalau yang sana ini 1 tambah 9 tambah 18 ya. Oke. Lalu kosinus alfa ya. Maka ini kalau dijumlahkan ini berapa nih? 20 ya. Oke, di sini akar 16 kan 4 ya. Ini akar 28 gitu ya. Kosinus. Oke. Akar 28 kan 2 akar 7 ya. Atau udahlah, kerja dulu deh. 20 per 4 akar 28. Ini adalah kosinus. Oke, berarti kosinusnya adalah ini coret sama ini coret, sisa 5 dibagi akar 28. Oke, akar 28 ini kan adalah 2 akar 7 ya. Berarti kita tinggal kalikan dengan akar 7 per akar 7. Oke ya. Maka ini hasilnya adalah 5 akar 7 per 2 kali 7, 14 begitu ya. Tapi pertanyaannya apa sih by the way? Pertanyaan adalah sudut ya. Waduh, kalau sudut berarti kita harus mencarinya dong. Ini berarti kita harus hitung pakai kalkulator. Oke. Kalkulator ya. Oke. Kalau kalkulator berarti enak kita hitung yang ini ya, yang langsung 5 dibagi akar 28 ya. Jadi kita ketiknya apa nih? 5 dibagi dengan ketik 28 lalu di akar second ya, akar gitu ya. Nah, lalu kemudian sama dengan dapatnya 0, ambil 4 angka ya. Jadi 0,9449. 0,9449. Berarti dengan katanya alfa itu adalah kosinus inverse gitu ya dari apa? 0,9449. Nah, terus kita cari kalkulator ya. Oke, pastikan dia sudah ya, degree ya. Oke, ini degree ya. Oke, lalu kita ketik 0,9449. Lalu kita mau cari sudut. Berarti trigonometri yang second ya. Lalu kan kita taunya cos, berarti kosinus pangkat min 1. Dapat sudutnya adalah 19,1 derajat. Jadi ambil satu angka di belakang koma. Ini 19,1 derajat ya. Oke, jadi jawabannya adalah 19,1 derajat. 19,1 derajat. Oke. Jadi sudut antara vektor A dan vektor A tambah B adalah 19,1 derajat. Oke, kita lihat soal berikutnya. Oke, kita lihat nomor 3. Diketahui panjang vektor A, panjang vektor B sama sudutnya. Tapi yang ditanya panjang dari 3 kali vektor A ditambah 2 kali vektor B. Ini kita nggak bisa, itu ya, nggak bisa langsung panjangnya dikali 3, panjang kali 2, lalu cari panjangnya, nggak bisa ya. Kita pakai apa nih? Maka, jawab. Oke ya.
Jadi kita pakainya adalah kita dotkan begitu ya. Jadi kita punya sifat adalah vektor ini, kalau kita dot dengan dirinya sendiri, 2B ya. Oke. Ini adalah hasilnya jadi panjang dari ini kuadrat gitu ya. Oke, berarti kita akhirnya tahu bahwa panjang dari ini kalau dikuadratkan itu adalah hasil dari ini ya. Berarti ini 3 kita tinggal apa? Jabarkan ya. Maka ini akan menjadi 3 dengan 3 jadi 9 ya. Jadi 9A dot A ditambah dengan 3 dengan 2B jadi 6A dot B ditambah dengan ini 2 dengan 3 jadi 6B dot A, terus ditambah dengan ini 2 sama 2 4 jadi 4B dot B gitu ya. Oke, kita tahu bahwa A dot A itu adalah panjang A dikuadratkan ya. Oke, ini A dot B sama B dot A kan sama, karena sama masing-masing 6, maka kalau jumlahkan jadi 12 begitu ya. Nah, lalu ditambah dengan B dot B kan panjang B dikuadratkan, ini ada 4, jadi 4 dari panjang B dikuadratkan gitu ya. Panjang A kita sudah tahu, panjang B kita sudah tahu, A dot B nya belum ya. Nah, maka kita bisa cari di tempat sini ya. Jadi A dot B itu kan rumusnya adalah panjang A dikali panjang B dikali kosinus dari sudut antara keduanya ya. Panjang A-nya kan kita tahu ya, panjang B juga. Ini kosinus berarti sudut antara keduanya 120 dah ya. Kosinus 120 kuadran 2, berarti cosnya negatif. Oke. 180 kurang 120 kan 60 ya. Cos 60 setengah. Jadi negatif setengah nih, sub ya kan. Maka jadi negatif 3 gitu ya. Oke, semua bahan sudah ready. Jadi 9 kali panjang A 2 dikuadratkan jadi 4. Oke, ini 12. A dot B-nya kan negatif 3 gitu ya. Oke, panjang B kan 3 dikuadratkan 9 dong ya. Oke, maka ini jadi 36. Ini jadi negatif 36. Ini jadi 36. Kalau dihitung hasilnya semua jadi 36. Selesai. Oke, jadi kita tahu panjang. Oh, belum ya. Maaf. Jadi yang ditanyakan itu adalah apa nih? Bukan ini ya. Tapi yang ditanyakan adalah panjang dari vektor 3A ditambah vektor 2B begitu ya. Berarti mesti harus diakarkan dong. Kayak ini kan kuadrat. Akar dari 36. Maka hasilnya adalah 6. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 4 ini adalah diketahui panjang vektor A, panjang vektor B sama dotnya ya. Ditanya adalah A plus B gitu. Oke, coba kita ini kali-kali masuk dulu deh. Oke, jadi berangkat dari ini. Oke. Maka kalau ini kita jabarkan, maka dapat A dot A ditambah dengan A dot B begitu ya. Hasilnya ternyata 12 kan diketahui ya. Tapi A dot A ini kan adalah panjang A dikuadratkan. Gitu ya. A, panjang A sudah tahu 4, berarti 16 ya. Berarti kita peroleh A dot B-nya adalah negatif 4, gitu ya. Oke, lalu ditanya adalah panjang dari A plus B. Jadi kita pakai sifat lagi ya, yaitu panjang A ditambah B ini kalau kuadrat. Jadi kan sama aja dengan A plus B didot dengan A plus B ya. Nah, maka ini tinggal kita jabar-jabarkan ya. Jadi A dot A kan panjang A kuadrat. Oke, ini A dot B. B dot A sama jadi 2A dot B. Ditambah dengan B dot B. Jadi panjang B kuadrat. Nah, itu ya. Oke, panjang A kan 4 kuadrat jadi 16. Dot kan jadi udah tahu ya, negatif 4. Oke. Panjang B-nya kan adalah 2, dikuadratkan jadi 4. Oke, jadi 16 dikurangin 8 ditambah 4 gitu ya. Jadi hasilnya 12. Tapi yang ditanya adalah panjang A ditambah B, bukan kuadratnya ya. Maka akar dari 12, yaitu berapa? 2 akar 3 gitu ya. Oke, selesai. Lanjut nomor 5.
Oke, jadi kita akan lihat sebuah persegi panjang OABC, diketahui panjang OA dan panjang AB. Lalu vektor U ini ternyata adalah vektor OA, sedangkan vektor V ini adalah vektor OB. Ditanya U dot V. Oke, coba kita gambar terlebih dahulu, mungkin supaya tidak membingungkan. Ya, ini gambar saya kurang begitu api. Oke ya. Misalnya ini O, ini A, oke, ini B, ini C ya. Oke, lalu dikatakan bahwa OA ini U. Jadi ini vektor yang warna merah ini itu adalah vektor U. Sedangkan vektor B adalah OB. Jadi yang warna ungu ini adalah vektor V gitu ya. Oke, ditanya apa? U dot V gitu ya. Berarti kan perlu sudut begini ya. Oke, kita ingat bahwa jawab ya. Jadi U dot V itu adalah panjang U dikali dengan panjang V kosinus sudut antara keduanya. Ini ya. Oke, dari yang diketahui di soal, diketahui OA-nya itu 12. Jadi ini panjangnya 12 sini ke sini. Sedangkan AB-nya 5, berarti ini ke sininya 5 nih. Oke. Maka kita tahu bahwa panjang OB-nya ini adalah 13 gitu ya. Oke, berarti karena panjang OB-nya 13, maka sangat jelas panjang vektor V adalah 13. Sedangkan panjang vektor U, ini sangat jelas dari soal adalah 12 gitu ya. Berarti kita hanya perlu apa? Kosinus theta nih. Oke, kosinus theta. Ini kan berarti di sini adalah D ya, depan ya. Maka ini sebenarnya adalah 12 ini adalah sampingnya ya. Dan ini 13-nya adalah miringnya. Maka kosinus itu kan adalah kosami, sami gitu ya. Oke, sampingnya adalah 12, miringnya adalah 13. Oke, maka semua bahan sudah beres. Panjang U-nya 12, panjang V-nya 13, kosinusnya adalah 12 per 13. Coret. Maka diketahui jadi apa? Dihasilkan 12 kali 12, 144. Oke, jadi sudah selesai kita hasilnya U dot V-nya 144. Lanjut soal berikutnya ya. Oke, jadi kita lihat nomor 6, diketahui panjang vektor A dan panjang vektor B serta panjang dari vektor A dikurang B. Ditanya panjang dari vektor A plus B. Gitu ya. Oke, jadi kita teringat tadi kita sebenarnya bisa begini ya. Vektor A ditambah vektor B kalau dikuadratkan itu kan adalah panjang vektor A kuadrat ditambah dengan 2 kali vektor A dot B ditambah dengan panjang vektor B dikuadratkan. Dan kita tahu bahwa panjang vektor A dikurangin B kalau dikuadratkan ini hasilnya adalah panjang vektor A kuadrat dikurangin 2A dot B ditambah dengan panjang B kuadrat. Karena kita tidak punya A dot B, berarti sebaiknya kita mencoba menghilangkan A dot B begitu ya. Supaya hilang maka berarti kita harus dijumlahkan dong dua persamaan itu jumlah ya. Maka ini akan diperoleh panjang vektor A ditambah vektor B kuadrat ditambah dengan vektor A kurang vektor B kuadrat. Oke ya. Ini kalau jumlahkan jadi 2 biji ya. Ini negatif positif jumlah habis dong. Ini jumlah jadi 2 biji ya. Nah, jadi tinggal masukin apa yang kita tahu ya. Oke, jadi sebelah sini kan kita taunya vektor A panjangnya kan akar 3 dikuadratkan 3 dong ya. Oke, vektor B ini panjangnya 1, kuadratnya 1 ya. Oke, sedangkan A kurang B ini panjangnya 1, dikuadratkan ya 1 juga ya. Nah, ditambah dengan panjang A plus B kuadrat ini. Oke, maka kalau kita hitung, maka diperoleh panjang A ditambah panjang B kuadrat ini akan sama dengan 6 ditambah 2, ini 1 pindah jadi kurang 1. Jadi sama dengan 7 ya. Maka panjang A plus B ini tentu adalah akar dari 7 dong. Selesai gitu ya. Jawabannya akar 7. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, kita lihat soal terakhir kita. Jadi kita mempunyai apa ini? Ada titik A, lalu ada garis G. Jadi kita cari jarak titik A ke garis G. Apa itu garis G? Garis G ada garis yang melalui titik P dan Q. Jadi kalau kita mungkin gambarkan situasinya, jawab ya. Oke, misalnya ini titik P.
Oke, misalnya ini titik Q. Jadi saya mempunyai sebuah garis yang kita namakan garis G gitu ya. Oke, garis G ini melalui titik P dan Q. Lalu misalnya di sini ada titik A misalnya ya. Oke, titik A. Oke, maka tentu jaraknya itu adalah dari titik A ditarik tegak lurus ke PQ. Oke, ditarik tegak lurus ke PQ. Jadi panjangnya ini adalah kita namakan X ini yang mau kita cari ya, yaitu jarak titik A ke garis PQ gitu ya. Oke, ini gimana caranya kalau menggunakan vektor? Caranya adalah kita bisa membentuk vektor PA, oke, membentuk vektor PA dan membentuk vektor PQ gitu ya. Oke, vektor PQ gitu ya. Nah, maka berarti kita bisa dong mencari, oke, ini vektor PQ. Berarti kita bisa cari theta gitu ya di sini ya. Oke, berarti kita cari terlebih dahulu vektor PA, yaitu vektor posisi A dikurangi dengan vektor posisi P. Berarti jadi vektor posisi A itu adalah 1, 2, negatif 3 dikurangi dengan vektor posisi P, negatif 1, 0, negatif 2. Oke, kalau kita kurangin, maka hasilnya menjadi 2 sama negatif 1 ya. Oke. Lalu kemudian kita cari vektor PQ. Oke, vektor PQ. Vektor PQ berarti vektor posisi Q dikurangi dengan vektor posisi P gitu ya. Oke, vektor posisi Q adalah 3, 3, negatif 2 dikurangin dengan vektor posisi P, yaitu negatif 1, 0, dan negatif 2 gitu ya. Oke, maka 3 kurang negatif 1, 4, 3 sama 0 ya. Oke, 4, 3, dan 0. Lalu kemudian kita butuh panjang vektor PA ya. Oke, jadi panjang vektor PA ini sama dengan apa nih? Akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat, yaitu 3 ya. Lalu panjang vektor PQ ya, yaitu akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 0 kuadrat gitu ya. Jadi adalah berapa nih? 16 tambah 9 ya. Oke, jadi 5 gitu ya. Oke, lalu kemudian setelah itu kita cari sudutnya ya. Oke, jadi PA kalau didot dengan PQ. Ini rumusnya panjang PA, panjang PQ, kosinus sudutnya theta gitu ya. Oke, kalau didot kan berarti dikali ya. Jadi 2 kali 4, 2 kali 3 gitu ya. 2 kali 4 ditambah 2 kali 3 ditambah min 1 kali 0. Oke, panjangnya kan ada 3, ini 5, lalu kosinus theta ya. Maka ini 8 tambah 6, 14 ya. Ini 15 cos theta, berarti kosinus tetanya ini adalah 14 per 15. Kosinus kan kosami ya. Maka berarti kita bisa cari D. Caranya adalah akar dari mi kuadrat dikurangin sa kuadrat, yaitu akar dari 15 kuadrat kurang 14 kuadrat. Bisa kita hitung menggunakan selisih kuadrat ya, yaitu 15 tambah 14 dikali dengan 15 kurang 14 gitu ya. 15 tambah 14 kan 29 ya. 15 kurang 14 1. 29 kali 1 29. Akar 29 gitu. Oke, lalu kemudian kalau kita gambar keluar segitiga ini, oke, gambar keluar ya. Oke, segitiga ini kan berarti situasinya di sini adalah theta, sedangkan di sini panjang PA-nya itu kan PA gitu ya. Jadi panjang PA tadi 3 ya. Oke, lalu ini siku-siku nih, dan ini mau dicari, berarti ini adalah miring. Berarti ini kaina depannya ini adalah D gitu ya. Oke, berarti dengan kata lain demi ya. Jadi apa? Sin theta ini berarti
dibagi mi dong ya. Oke. Sin tetanya kan tadi akar 29 ya. Oh, sin tetanya kan adalah apa nih? Demi ya. Berarti apa? Akar 29 per 15 ya. Dari sini ya. Oke, kan dapatnya itu ya. Sin theta sama dengan demi. T-nya kan adalah akar 29, sedangkan mi-nya adalah 15 gitu ya. Oke, lalu situasi di sini kan adalah jadi mi D-nya itu udah beda ya. Oke, tapi sin-nya tetap sama nilainya. Maka berarti sin-nya adalah akar 29 per 15. Sedangkan D itu kan mau kita cari, mi-nya sekarang ganti 3 gitu. Oke, berarti kalau kita kalikan ke sana, maka diperoleh X-nya adalah 3 akar 29 per 15. Kalau disederhanakan coret, berarti X-nya adalah akar 29 per 5. Jadi, jarak titik A terhadap garis G adalah akar 29 per 5 gitu ya, satuan panjang gitu ya. Oke, selesai. Sekian dan terima kasih.